Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Sunanda dengan NIM P05120221076, kelas 2B, Prodi D3 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang narkotika. Nah, di sini ada pengertian keracunan narkotika. Keracunan atau intoksikasi menurut WHO adalah kondisi yang mengikuti masuknya suatu zat psikoaktif yang menyebabkan gangguan kesadaran, kognisi, persepsi, efek, perilaku, fungsi, dan respon psikofisiologis. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Adapun jenis-jenis narkotika, yang pertama, morfin. Morfin berasal dari kata morphos atau dewa mimpi, adalah alkaloid analgesik yang sangat kuat yang ditemukan pada opium. Zat ini bekerja langsung pada sistem saraf pusat sebagai penghilang rasa sakit. Cara penggunaannya adalah bagian disuntik ke otot atau pembuluh darah. Gejala fisik pengguna: pupil mata menyempit, melambatnya denyut nadi, tekanan darah menurun, suhu badan menurun, mengalami kelemahan pada otot, akan tetapi jika sudah kecanduan akan mengalami kejang otot. Efek samping pemakaian: menurunnya kesadaran pengguna, menimbulkan euforia, kebingungan, berkeringat, dapat menyebabkan pingsan, dan jantung berdebar-debar, menimbulkan gelisah dan perubahan suasana hati, mulut kering dan warna muka berubah, mengalami kejang lambung, produksi air seni berkurang, mengakibatkan gangguan menstruasi dan impotensi. Adapun yang kedua, yaitu heroin atau putau. Heroin dihasilkan dari pengolahan morfin secara kimiawi. Akan tetapi, reaksi yang ditimbulkan heroin menjadi lebih kuat daripada morfin itu sendiri, sehingga mengakibatkan zat ini sangat mudah menembus ke otak. Cara pemakaian adalah dengan cara disuntikkan ke anggota tubuh ataupun bisa juga dengan cara dihisap. Gejala dan efek yang ditemukan pada pengguna hampir sama dengan pengguna morfin, yaitu melambatkan denyut nadi, tekanan darah menurun, otot menjadi lemas, pupil mengecil, hilangnya kepercayaan diri. Adapun yang ketiga, ganja atau kanibas. Ganja adalah tumbuhan budidaya yang menghasilkan serat. Kandungan zat narkotika terdapat pada bijinya. Narkotika ini dapat membuat si pemakai mengalami euforia atau rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab. Cara penggunaan narkotika jenis ini adalah dengan cara dipadatkan menyerupai rokok lalu dihisap. Efek dan gejala terlihat dari pecandu ganja adalah denyut nadi dan jantung lebih cepat, mulut dan tenggorokan terasa kering, sulit dalam mengingat, sulit diajak berkomunikasi, kadang-kadang terlihat agresif, mengalami gangguan tidur. Adapun yang keempat, kokain. Kokain merupakan berasal dari tanaman Erythrochiolon coca di Amerika Selatan. Biasanya daun ditanam dimanfaatkan untuk mendapatkan efek stimulan, yaitu dengan cara dikunyah. Kokain dapat memicu metabolisme sel menjadi sangat cepat. Cara pemakaian kokain adalah dengan cara dihirup. Efek dan atau gejala yang timbul dari pemakaian kokain adalah dapat memberikan efek kegembiraan yang berlebihan bagi si pengguna, sering merasa gelisah, menurunnya berat badan, timbulnya masalah pada kulit, mengalami gangguan pernapasan, sering kejang-kejang. Adapun yang kelima, yaitu opiat atau opium.
Opiat atau opium adalah zat berbentuk bubuk yang dihasilkan oleh tanaman yang bernama papaver somniferum. Kandungan morfin dalam bubuk ini biasanya digunakan untuk menghasilkan rasa sakit. Cara penggunaan opiat atau opium adalah dengan cara dihisap. Adapun efek atau gejalanya, yang pertama, memiliki semangat yang tinggi, sering merasa waktu berjalan begitu lambat, merasa pusing atau mabuk, timbulnya masalah kulit di bagian mulut dan leher, sering merasa sibuk sendiri. Nah, di sini kita membahas tentang tanda penyalahgunaan narkotika. Yang pertama, fisik. Berat badan turun drastis, mata terlihat cekung dan merah, muka pucat dan bibir kehitam-hitaman, tangan penuh dengan bintik-bintik merah seperti bekas gigitan nyamuk, dan ada tanda bekas luka sayatan. Yang ketiga, buang air besar dan kecil kurang lancar, sembelit atau sakit perut tanpa alasan yang jelas. Yang kedua, emosi. Yang pertama sangat sensitif dan cepat bosan. Yang kedua, bila ditegur atau dimarahin, dia malah menunjukkan sikap membengkang. Yang ketiga, emosinya naik turun dan tidak ragu untuk memukul orang. Yang keempat, nafsu makan tidak menentu. Yang ketiga, perilaku. Yang pertama, malas dan sering melupakan tanggung jawab dan tugas-tugasnya. Yang kedua, menunjukkan sikap tidak peduli dan jauh dari keluarga. Yang ketiga, sering bertemu dan dengan orang yang tidak dikenal. Yang keempat, sering menguap. Yang kelima, mengeluarkan air mata berlebihan. Yang keenam, mengeluarkan keringat berlebihan. Yang ketujuh, sering mengalami mimpi buruk. Yang kedelapan, mengalami nyeri kepala. Yang kesembilan, sikapnya cenderung jadi manipulatif. Yang kesepuluh, sering berbohong dan ingkar janji. Yang kesebelas, mengalami jantung berdebar-debar. Nah, di sini kita masuk metode pencegahan narkotika. Yang pertama, promotif. Metode ini dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi dalam bentuk dialog interaktif, pelatihan, dan lain-lain tentang bahaya narkoba ke instansi para tokoh kalangan masyarakat yang belum mengetahui dan memakai narkoba. Yang kedua, preventif. Metode ini dilakukan dalam mencegah sebuah hal yang negatif sebelum terjadi kejadian yang kurang menyenangkan. Adapun yang dilakukan seperti kampanye anti penyalahgunaan narkoba, penyuluhan seluk-beluk narkoba, upaya mengawasi dan mengendalikan produksi dan upaya distribusi narkoba di masyarakat. Yang ketiga, kuratif. Metode ini adalah kegiatan pengobatan seperti sakau, akibat. Bentuk kegiatan yang dilakukan dalam program pengobatan ini: penghentian secara langsung, pengobatan gangguan kesehatan akibat dari penghentian dan pemakaian narkoba, pengobatan terhadap kerusakan organ tubuh, pengobatan terhadap penyakit yang lain seperti HIV atau AIDS, hepatitis, sifilis, dan lain-lain. Rehabilitatif. Program ini disebut juga sebagai upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditunjukkan kepada penderita narkoba yang telah lama menjalani program kuratif. Tujuannya agar ia tidak memakai dan bisa bebas dari penyakit yang ikut mengikutinya karena bekas pemakaian narkoba. Kelima, represif. Ini merupakan program yang ditunjukkan untuk menindak para produsen, bandar,
pengedar dan pemakaian narkoba secara hukum. Itulah penjelasan dari saya tentang keracunan narkotika. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.